Oke Mas Bro, ini si Jagat. Nah, ini kita stokin ya sampai mateng semua ini Mas Bro. Nah, nih ya. Ini pisang paling jos untuk makanan burung kutilang menurut saya ya. Nah, ini ada juga seperti ini ya. Nah, ini namanya pisang gadis kalau di tempat saya, atau pisang muli. Nah, kalau yang ini namanya pisang pisang apa ya, pisang kepok. Banyak yang orang suka yang ini, yang kelas ya, buat burung. Tapi kalau saya bagus yang ini ya. Nanti kita bahas apa sih kelebihan dari dua jenis pisang ini untuk makanan burung ya. Oke, pada video ini kita mau bahas makanan burung kutilang. Nah, beberapa waktu yang lalu ada yang request, katanya Mas tolong di-spillin makanannya si Jagat gitu ya. Nah, kalau untuk si Jagat sih sebenarnya biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa ya. Oke, jadi si Jagat itu makannya purnya itu warna hijau ya. Apa mereknya, si Gold Coin warna hijau nih, seperti ini ya. Kenapa dia pakai Gold Coin warna hijau? Karena dia sudah terbiasa dari dulu. Kemungkinan pertama kali dia dibiasakan makan pur, kemungkinan dia sudah pakai warna hijau. Jadi kesukaannya warna hijau. Pernah saya ganti dengan warna merah, ternyata nggak cocok ya. Dia agak lemes dan kurang nafsu makan. Ada dua jenis yang sering kita temui ya, yang biasanya kita temui itu yang warna merah dan warna hijau seperti itu ya. Kalau saya sih pribadi itu saya suka yang warna merah ya. Karena apa? Karena satu, kayaknya cocok sih dengan kutilang ya. Kayak saya pelihara dari anakan, saya pernah kasih makan yang hijau dengan yang merah, ternyata lebih gemukan yang warna merah ya. Nah, mungkin itu versi saya ya, versi teman di sana mungkin berbeda-beda ya. Oke, kalau purnya dia pakai pur warna hijau ya. Kemudian minumannya biasa saja. Kadang-kadang saya minuman airnya nih bukan air yang dimasak ya. Saya menggunakan air mentah. Kenapa saya pakai air mentah? Karena di alam dia kan minumnya air mentah ya. Jadi logika saja dia suka minum mentah. Apa nggak takut batuk? Bukan manusia ya, jadi nggak bakal batuk. Oke, lanjut. Pisang. Nah, pisang tadi seperti yang saya sampaikan, ada pisang yang kecil-kecil seperti ini, dan ada pisang kepok seperti ini. Apa sih keunggulan dari dua jenis pisang ini? Kalau yang ini nih banyak yang suka. Kenapa ya banyak yang suka? Bukan berarti ini vitamin dan protein serta kandungannya lebih banyak dari yang ini ya. Justru kalau menurut saya lebih bagus yang ini. Kenapa? Karena kalau dia makan, begitu dia buang kotoran dia nggak susah ya. Tapi kotorannya itu lembek ya, jadi harus sering-sering kita apa namanya itu dibuang ya. Nah, kalau yang ini bukan berarti dia ini apa namanya proteinnya banyak, tapi pisang kepok ini ya apa namanya kotorannya tuh kering, jadi nggak benyek. Itu saja perbedaannya ya. Kalau kandungan protein apa vitaminnya ya saya kurang paham sih. Tapi kalau si Jagat dan burung-burung kutilang saya yang lain, amunisi saya kasih pisang yang jenis seperti ini ya. Nah, pernah juga saya kasih seperti ini, tapi perbedaannya nggak ada. Kalau dikasih ini dia sehat, kalau dikasih ini dia nggak sehat, nggak ada ya. Justru kalau dikasih ini apa ya, ini terlalu keras ya teksturnya. Jadi apa namanya pas dia buang kotoran tuh ya memang nggak terlalu banyak ya, nggak aneh kita lihatnya. Tapi kalau yang ini banyak, tapi saya perhatikan burung tuh kalau dia buang kotoran lancar banget ya. Kalau yang ini agak seret. Apalagi kalau pisang yang satu lagi tuh saya kalau nggak kepepet banget saya nggak kasih. Pisang lilin ya. Nah, pisang lilin tuh saya nggak kasih. Kenapa? Karena buang kotorannya susah ya. Itu kalau jenis pisang ya. Masih banyak sih buah-buahan yang lain yang bisa kita kasih. Kalau kalau si Jagat tuh saya sering kasih makan pisang karena apa namanya stok pisang tuh bisa gampang dicari ya. Kalau habis kita cari di penduduk itu banyak yang punya ya.
Kalau kita lagi mikat, kita ketemu buah-buahan, banyak juga ya buah-buahan yang lain yang biasa dimakan sama burung kutilang ya. Oke, makanannya pur hijau, pisang seperti ini, pisang gadis atau pisang muli. Kemudian apakah ada ekstra puding atau EF-nya? EF-nya ada ya. Kalau saya itu cuman 2 macam, kroto dan jangkrik ya. Kalau jangkrik itu kadang-kadang saya beli, kadang-kadang juga saya nyari ya. Kalau lagi mikat tuh kan banyak sampah-sampah, itu dibuka sampah-sampahnya, nanti ada jangkrik. Tapi jangkriknya jangan terlalu gede, yang kecil-kecil aja ya, yang kecil-kecil ya. Nah kalau beli yang pas banget tuh kalau kita lagi beli ya. Kalau kita lagi beli yang masih belum punya sayap tuh bagus sekali. Nah yang paling enak kalau dia lagi ganti apa namanya itu ya, ganti kulit ya. Jadi begitu dia ganti kulit kan warnanya agak putih tuh ya. Bukan albino itu mas bro ya. Banyak yang bilang jangkrik albino, bukan. Memang kalau dia ganti kulit dia nanti warnanya putih ya, putih kayak albino ya. Tapi 5-6 jam berikutnya dia akan berubah lagi ya. Nah itu kalau dia masih putih seperti itu, karena teksturnya masih lembut tuh bagus sekali. Nah untuk pemberiannya itu kalau jangkrik ya, saya kasih 3 pagi-pagi itu ya, saya kasih 3, dilepas yang apa namanya kaki 2 yang tunjangnya untuk dia kabur itu ya, apa namanya itu ya, karena itu ada durinya jadi dilepas. Kalau bisa kakinya juga dilepas, jadi ditaruh dia nggak kemana-mana ya. 3 ekor saja pagi-pagi, kemudian siang-siang sekitar pukul 12 atau jam 1 siang itu kita kasih lagi 3 ya. Nah biasanya kalau 3 tuh habis, kalau lebih dari 3 sejagat tuh nggak habis biasanya. Jadi pagi 3, siang 3, kemudian mau berangkat mikat saya kasih 1. Kalau mau berangkat mikat saya kasih 1, dimakan, terus saya ditaruh di dalam toples kecil banget, toples seperti ini. Saya masukin 2 atau 3 ekor. Nanti waktu mikat kalau sudah 2 kali pindah kasih 1 ya, biar dia makan nanti ya. Saya juga bawa pisang. Nah selain jangkrik juga ada kroto. Nah itu kroto ya. Nah kroto itu jangan terlalu sering ya. Kalau sehari cukup sekali. Pilih mau pagi atau siang ya. Pilih pagi atau siang. Jadi kasih kroto secukupnya aja. Kalau pagi-pagi kasih, kalau enggak siang-siang kasih. Jadi enggak pagi kasih, siang kasih, sore kasih, enggak ya. Sekali aja sehari ya. Nah itu apakah terus-menerus kita kasih EF ya? Nah kalau saya tidak saya kasih terus. Kenapa? Karena biar bervariasi ya. Jadi ekstra puding itu kalau stok lagi ada saja ya. Jadi seminggu wajib ada ya, entah 2 atau 3 hari itu wajib ada, tapi nggak full tiap hari maksudnya seperti itu ya. Nah ada yang bertanya, mas dikasih ulat Hongkong atau tidak? Berulang kali saya omongkan enggak saya kasih ulat Hongkong. Bukan berarti ulat Hongkong itu ada apa-apanya ya, bukan berarti ada pengaruhnya dengan burung, bukan. Tapi saya geli mas bro megang ulat ya. Saya fobia sama ulat, jadi kalau megang ulat dia muter-muter saya takut ya. Jadi walaupun nggak megang, ngelihatnya aja udah geli, jadi saya nggak kasih ulat Hongkong. Jadi kalau ekstra puding saya pakai jangkrik dan pakai kroto ya. Nah kalau untuk makanan si jagat saya kira seperti itu ya. Kalau terkadang ada juga saya kasih madu ya. Madu itu, cara pemberian madu itu banyak macam sih teman-teman tuh. Ada yang ditetesin di pisangnya, ada ya, ditetesin di air minumnya, ada apa namanya disemprotin ke mulutnya langsung, ada suruh minum sendiri, ada. Nah kalau menurut saya yang paling efektif adalah pakai apa ya, pakai lidi gitu ya. Jadi ada lidi itu kita celupin ke madu, terus kita tetesin di paruhnya, jadi nanti dia ngisap sendiri ya. Gak usah banyak-banyak ya, kita tetesin gitu, nanti diisap sama dia. Cukup 3 atau 4 tetes saja, tetes ya, teteskan di paruhnya, nanti diisap sendiri sama dia ya. Jadi kalau saya seperti itu, nggak saya sarankan dibuka mulutnya terus dimasukkan secara paksa, saya nggak sarankan ya. Kenapa? Karena di dalam leher itu kan ada 2 saluran ya, ada saluran pernapasan dan saluran kerongkongan untuk makan ya. Jadi takutnya begitu kita buka, kedua-duanya itu terbuka. Kalau dia masuk ke dalam
saluran pernapasan. Nah, itu bisa berabe. Jadi saya nggak rekomendasikan kalau dikasih secara paksa dibuka mulut terus dituangkan madu, nggak rekomendasikan ya, karena saya takut seperti itu. Kalau saya belum pernah pengalaman seperti itu, tapi teman pernah ada, ternyata burungnya itu malah mati Mas Bro ya. Ya, jadi kemungkinan masuk ke saluran pernapasan. Ya, jadi itu ya. Kalau si Jagat simpel sekali. Nah, untuk rawatan hariannya, saya karena seorang pendidik, jadi saya adalah seorang guru. Jadi waktu saya lagi aktivitas di sekolah, karena saya juga di perumahan, tinggal di perumahan. Jadi saya cantolin di depan SD aja ya. Saya jemur pukul 7, saya jemur. Nanti panas sampai jam 11 itu baru saya angkat. Begitu saya angkat, nanti air minumnya ganti dengan air yang fresh, ganti air fresh, karena waktu panas tuh mungkin air minum juga ikut panas ya. Jadi ganti yang bagus, dirindangkan di teras. Nanti biasanya dia akan mandi ya. Kalau nggak kita mandikan, dia akan mandi sendiri ya. Nah, kalau sudah kurang lebih setengah jam lah ya kita taruh di teras, saya masukkan di dalam rumah. Nanti kalau mau mikat, baru kalau ada waktu jemur dulu sekitar 15 menit, jemur dulu, baru masuk kotak, terus cabut mikat ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi si Jagat tuh rawatannya seperti itu. Spill makanannya ya sederhana sekali ya, nggak ada yang istimewa, sama saja. Tapi intinya ini yang penting, intinya jangan over Mas Bro ya. Over itu apa artinya? Jangan berlebihan ya. Jadi maksudnya gini, jangan berlebihan itu, kalau pisang jangan kasih pisang terus ya. Apalagi kasih pisang ini, ada yang percaya kalau kasih pisang udahlah, nggak usah kasih makan yang lain. Salah ya. saya pernah buktikan itu bikin dia jadi lesu ya. Jadi harus mesti ada purnya, kasih pisang juga. Kemudian terkadang kita kasih ekstra puding ya. Yang pasti air minumnya, kalau saya itu tadi pakai air minum yang air mentah, saya nggak pakai air yang matang ya. Jadi saya kasih air yang mentah saja. Oke Mas Bro, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kemungkinan ada yang kurang jelas atau kurang tepat ya. Saya mohon maaf. Kemudian kalaupun ada saran dan kritik dari senior-senior atau sahabat-sahabat di sana, jangan lupa komen di bawah ya. Saya tunggu komen, kritik dan sarannya, karena kita sehobi, jadi mari kita saling berbagi ya, karena berbagi itu indah. Oke, terima kasih lah menonton video ini. Tunggu video-video selanjutnya. Saya akan bahas bagaimana mencetak pikat kutilang itu dari lolohan, kemudian dari muda hutan, kemudian juga dari hasil ngombyok atau dari mikat yang sudah tua ya. Oke, tunggu videonya. Insya Allah tidak lama akan saya buatkan. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan ya, seperti ini, Bang tolong spillkan makanan harian si Jagat. Nah, saya spillkan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, insya Allah saya buatkan videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baret hitam.